Oke, selamat pagi, salam dan bahagia. Di lanjutan praktikum kali ini, kita akan melanjutkan untuk belajar menggunakan software Autodesk Inventor untuk menggambar gambar 3 dimensi. Oke, sebelumnya silakan Anda buka buku kompetensi Anda. Untuk tugas yang kemarin, Anda diminta mengerjakan kompetensi 5A dan kompetensi 5B. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk kompetensi 5C, 5D, 5E, 5F hingga 5G. Oke, sebelum nanti kita di minggu depan kita masuk ke gambar perakitan atau gambar assembly. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Di kompetensi 5C, silakan Anda lihat baik-baik gambarnya. Sembari Anda membuka buku kompetensi ini. Nah, di sini ini Anda diminta membuat sebuah model 3 dimensi dari komponen kompetensi 5C. Nah, yang Anda perhatikan di situ, masing-masing dimensinya itu dinyatakan dalam desimeter. Berarti ketika Anda menggambar, karena nanti input di Autodesk Inventor itu adalah milimeter, ya otomatis nanti Anda konversi ke milimeter semua dulu. Oke, langsung saja kita gambar dengan softwarenya. Saya akan memberikan tutorial karena ini ada hal baru yang dipelajari untuk membuat ini. Membuat 3D dari kompetensi 5C. Oke, kita langsung saja new part. Kita pilih yang standar milimeter, yang part. Oke, langsung saja kita buka sketch. Nah, untuk printnya saya pilih yang ini, yang XY. Setelah terbuka, kita lihat dulu gambarnya. Nah, untuk gambar ini kita tentukan dulu pandangan utamanya atau bentuk dasarnya dari gambar seperti apa. Saya mengambil gambar ini, sisi ini untuk membuat sketch awalnya. Nah, ini untuk membuat sketch awalnya. Langsung saja line. Kalau Anda menggambar, saya ingatkan lagi, itu pastikan mulai dari tengah seperti ini. Kita buat modelnya dulu. Ukurannya nanti kita edit. Seperti ini. Oke. Nah, untuk garis ini seharusnya lurus, itu bisa kita luruskan dengan ini. Nah, ini yang bawah itu kan seharusnya horizontal lurus. Nah, bisa kita luruskan dengan ini. Dengan constraint. Nanti dipilih ini yang horizontal, ini yang vertikal. Tapi nanti tergantung referensinya. Jadi kalau misalkan di horizontal dia malah vertikal, ya berarti pakai yang vertikal. Tinggal dibalik saja. Ini untuk menegaskan. Jadi ketika garisnya miring seperti ini, ketika Anda klik ini, dia otomatis jadi vertikal. Kalau yang ini horizontal, ketika Anda klik otomatis jadi horizontal. Oke, kita masukkan ukurannya. 1,25 berarti menjadi 125. Dari yang besar dulu. 375. Dimension 375.
7,5 berarti ini adalah 75. Satu 75 ini dengan ini. Kalau gambarnya menjadi aneh jangan panik, tetapi perhatikan saja apa yang harus dimasukkan ukurannya. Ini 75. Ini sudah. Kalau Anda membuat ukuran double, nanti otomatis akan ada peringatan seperti ini. Ini misalkan ini double, nah akan ada peringatan seperti ini. Ini yang belum. 125. ...25 derajat. Oke, kita perbaiki dulu. Ini kita geser. ...60 derajat. Nah, oke, semuanya sudah biru. Berarti ukurannya sudah masuk semua. Kita finish kan? Kita lihat extrude. Kita extrude ke tebalnya. Kita cari tebalnya di sini. Oke. Oke, untuk ketebalannya ini masih ada yang kurang. Jadi informasi di sini masih ada yang kurang dari gambar ini. Nanti silakan Anda tambahkan bagian sisi ini dari sini sampai sini. Ini adalah 1 desimeter. Sini sampai sini 1 desimeter. Berarti ditambah 0,25 tambah 0,25. Jadi total tebalnya ini itu adalah 150. 150 mm. Nah, berarti tinggal kita extrude. Di sini 150. Oke, bentuk dasarnya seperti ini dulu. Kita lihat lagi. Selanjutnya kita buat lubang ini dulu. Nanti slotnya itu yang terakhir. Oke, untuk lubangnya ini perhatikan jaraknya 1,5 berarti 150 mm dari sisi kiri. Kemudian ke atasnya 75 mm. Kita buat scan di sini. Oke, kita buat sketch di sini. Sketch. Nah, di sini kita buat circle-nya. Kemudian kita berikan dimensinya 150, ke atasnya 75. Diameternya 0,75 berarti 75 mm.
finish, dan ini tembus. Berarti kita extrude. Nah, ini kita pilih yang cut. Ini kita buat 200 agar pasti tembus. Atau bisa kita cek di sini. Nah, ini pasti tembus, kita oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat slot yang di tengah. Seperti ini. Untuk membuat slot yang di tengah, kita gunakan fitur plane. Jadi kita buat sketnya itu tepat di tengah-tengah di bagian ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tebalnya ini adalah 150 mm. Berarti ketika membuat plane di tengah dengan referensi dari sini agar plane-nya di tengah, berarti jaraknya plane dari sisi ini itu adalah 75 mm. Karena 150 tebalnya dibagi 2, hasilnya 75 mm. Nah, perhatikan untuk membuat plane, bentar, ini pandangannya saya bikin lebih baik dulu. Untuk membuat plane itu kita klik plane di sini. Pastikan plane. Kemudian kita klik bagian ini, tahan, kita geser. Nah, kita masukkan minus 75. Untuk minus atau tidak, itu referensinya atau acuannya itu adalah arahnya. Kalau arahnya itu sudah benar dan ini nanti minus, ya berarti ikuti saja. Tapi ketika ini kita arahkan ke sana, tapi ini tidak minus, berarti ya kita ikuti saja, tidak minus. Karena ini minus ya berarti minus 75. Oke, plane-nya sudah jadi. Sekarang kita buat sketch di plane tersebut. Sketch, klik ini. Nah, kita tekan F7. Nah, bagi Anda yang ditekan F7 tidak bisa, itu bisa gunakan yang di sini. Sebentar. Nah, bisa Anda tekan view, kemudian slash grafik. F7 itu hanya shortcut dari slash grafik. Oke, kalau sudah, kita buat sketch untuk memotong atau membuat slot. Kita lihat dulu. Ini berarti hanya persegi saja seperti ini. Dan menyisakan tebal 0,25 dan 0,25. Oke. Berarti ini kita kembali ke sketch. Rectangle. Seperti ini. Kemudian kita beri dimensi bagian ini dengan bagian ini 25, 25. Oke, kita lengkapi dulu. Nah, untuk ketinggiannya ini itu yang penting melebihi dari bentuk gambarnya. Oke, contohnya seperti ini. Sudah biru semua, baru kita finish sketch. Kita extrude. Nah, ini perhatikan lagi. Ini menyisakan di sisi kanan kiri ini 0,25. Karena tebalnya ini adalah 150, dikurangi 25 dan dikurangi 25. Berarti kita extrude-nya adalah 100. 100 dari 150 dikurangi 25 dikurangi 25. Ini 100. Kemudian kita pilih cut. Nah, ini perhatikan. Agar dia bisa memotong kanan dan kiri, atau kalau ini kan hanya salah satu sisi, agar bisa dua sisi, itu kita klik yang ini, yang simetrik. Nah, seperti ini. Maka dia akan memotong ke dua sisi. Separuh-separuh ya. Jadi ini 50 ke sana, 50 ke sini. Kalau sudah, kita oke.
Untuk yang lain, ini misalkan yang ini, nanti hasilnya dia akan ke sana semua 100-nya. Ini akan ke sini semua 100-nya. Kalau kita klik yang simetrik, nah berarti dari plane tengah itu, dia akan setengah akan ke sana dan setengah akan ke sini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Plane-nya ini bisa kita sembunyikan. Caranya, plane di sini kita klik kanan, kemudian kita visibility. Nah, seperti ini. Kita tekan F6, pandangannya kita perbaiki dulu. Kita samakan seperti di soal. Oke, kalau sudah, bagian kubusnya ini kita klik kanan, set current view as home with to view. Oke, sudah jadi. Itu tutorial untuk gambar yang pertama. Kemudian kita lihat lagi buku kompetensinya. Nah, rata-rata ini sama ya. Ini caranya sudah saya ajarkan, sudah standar, sudah saya ajarkan. Jadi untuk extrude itu tidak hanya untuk membuat bentuk, tapi bisa juga untuk memotong. Jadi ketika kemarin ada yang tanya, bagaimana membuat profil radius di sini. Nah, ya jawabannya nanti bisa ada beberapa cara. Cara pertama mungkin bisa Anda langsung buat pandangan depan, sketch awalnya itu menjadi seperti ini. Itu bisa. Cara kedua ini persegi dulu, ini lurus dulu, baru nanti Anda potong menjadi bentuk ini. Itu juga bisa. Jadi banyak cara untuk membuat suatu gambar yang sama. Nanti silakan Anda pilih cara yang paling efektif menurut Anda yang mana. Kalau yang efektif ya berarti acuannya apa? Acuannya berarti history di sini nanti semakin sedikit. Semakin sedikit itu berarti semakin efektif. Oke, untuk gambar berikutnya. Nah, kita gambarin saja. Ini nanti akan ada banyak pemotongan. Gambar 5F. Saya berikan tutorialnya. Kita new part lagi. Standar. Langsung kita gambar. Kita buat sketch. Saya pilih yang di sini. Nah, pandangan awalnya silakan Anda pilih. Tapi saran saya pandangan awalnya itu yang di sini saja. Dari sini. Jadi kita menggambar sisi ini dulu. Kita gambar persis sisi ini. Kita gambar bentuknya dulu. Saya gunakan slot. Saya ulangi. Kita tarik, kita klik di tengah, kita tarik. Nah, seperti ini. Asal dulu. Kemudian ada lagi slot ke atas ini berarti. Kita buat garis bantuannya dulu seperti ini. Kemudian kita buat slot lagi. Klik di sini. Tarik ke atas. Nah, skip. Garis bantuan ini pastikan ada di tengah ya. Kemudian garis ini bisa kita hapus. Kemudian kita trim. Ini sama seperti AutoCAD ya, tapi ini tinggal kita klik saja. Bagian yang tidak perlu kita trim.
Oke, kalau sudah kita masukkan dimensinya. Untuk lebar yang bawah ini ada tulisan radius 1,5, berarti ini dalam desimeter menjadi 150. Otomatis jarak ini juga 150 karena radiusnya sama. Dimension sini sampai sini 150. Titik pusat ini 7,5, maaf 70. Oh, saya revisi 700, berarti setelah dikonversi ke milimeter. Kemudian ini lubangnya 1,5 berarti 150. Tapi ini diameter ya. Oh, karena ini radius. Karena ini radius, berarti nanti ini dikalikan 2. Karena radius. Kalau ini diameter ya berarti tidak usah. Kalau ini berarti jarak dari sini sampai sini itu adalah 300 bukan 150 karena ini radius. Jadi kita revisi dulu. Ini berarti 300. Kemudian kita tambahkan lubangnya sekalian. Di sini, dan di sini. Lubangnya diameter 1,5 berarti 150, yang atas 200. Jarak ini itu 700. Oke. Ini 150. Ini 150. Ini 200. Jarak ini 700. Oke, kita lihat lagi. Tinggi lubang yang atas atau titik pusat radius yang atas atau lubang yang atas ini dari titik pusat di sini itu adalah 5, berarti 500 mm. Bagian ini dan ini 500. Kemudian radius di sini, nah ini diameter 4, berarti 400, tapi ini diameter. Karena dia menunjuk yang ini ya. Jadi kita masukkan saja ini 400. Seperti ini. Ini di tengah ya. Karena ini 700, ketika di tengah kita berikan jarak 350. Oke. Lalu kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini kita cek apa yang belum terkunci. Nah, ini kita geser sedikit saja. Nah, terlihat garis ini belum terkunci dan masih bisa geser. Untuk menguncinya, ini kita buat vertikal. Nah, sudah terkunci. Kalau tidak dibuat vertikal, itu bisa kita berikan sudut, misalkan di sini dan di sini. Ini 90 derajat. Ya, ketika kita beri sudut, dia tidak mau biru. Saya undo saja. Kita gunakan yang vertikal ini saja. Nah, oke, kemudian kita finish scan. Kita lihat soalnya lagi. Ini akan kita ekstrud sebesar, nah ini perhatikan. Dari sini ke sini, ini adalah 2 desimeter, berarti ini 200 mm.
Kemudian kita cari lagi petunjuknya. Ketebalan sisi yang ini 1 mm berarti ini 100. Jadi kita tinggal cari yang ini. Ini kita harus jeli ya. Kita cari dulu. Oke, nah ini ketemu. Jadi ini 100 atau 1 desimeter. Kemudian ini ada radius di sini. Radius ini langsung tangent atau ini mulus sampai ke sisi yang ini, sisi yang sini. Berarti jarak dari sini ke bagian sisi ini itu adalah sama dengan radiusnya ini 1,5 atau 150 mm. Berarti kita belah notanya 100 ditambah 150, 250 ditambah, nah ini 200, tapi yang ketebalannya ini 100, berarti dari sini ke sini ini adalah 100 lagi. Berarti 100, 150, ini 100. Ketemunya adalah 350. Nah, kita harus jeli untuk menambahkan seperti itu. Ini kita extrude ke sana saja arahnya, ini 350. Ya, awalnya seperti ini dulu. Oke, kemudian ini tinggal kita potong-potong. Kita potong dulu sisi ini. Kita buat sketnya dulu. Nah, saya buat sketnya di sini. Cut. Ini saya tekan F7 lagi. Kemudian saya buat sketnya seperti ini. Nah, ketika ini ingin membuat radius, Anda bisa gunakan trik ini. Saya ulangi ya. Klik di sini, tarik ke bawah, klik kiri dulu, kemudian klik kiri lagi, tapi Anda tahan, kemudian Anda tarik. Nah, ini otomatis membuat radius, atau membuat busur. Lepaskan, baru kita klik ke sini. Oke, saya ulangi. Klik line, kita klik di sini sembarang dulu, tarik ke bawah, klik kiri, lepas, klik kiri lagi, ditahan, geser ke sini. Lepas, nah ini tinggal kita tarik seperti ini. Oke, yang sini bebas ya. Yang penting nanti bisa memotong saja. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Oke, jarak dari yang paling bawah ini adalah radius 150, berarti ini 300. Sini sampai sini 300. Tahu dari mana? Tahu dari radius ini. Kalau radiusnya 150, berarti diameternya itu adalah 300. Karena ini bentuknya seperti ini, ya berarti ini sampai sini juga 300. Oke, kita masukkan. Nah, agar ini mulus, itu kita gunakan tangent di sini. Tangent kita klik bagian ini dan bagian busurnya. Kita pastikan lagi yang ini. Nah, kalau ada seperti ini berarti dia sudah tangent. Kita cancel saja. Oke, kita masukkan dimensi lainnya. Dari sini ke sini, kita lihat. Tadi tebal keseluruhannya itu adalah 350.
Berarti kalau dari sisi ini kedalamannya ke sana itu adalah 350 dikurangi 200, berarti tinggal 150. Dan ini radiusnya adalah 50. Escape, kita dimension lagi. Ini 150, ini 50. Kemudian ini sampai sini. Kalau sampai sini tadi 150, tapi kalau sampai sini itu juga boleh. Ini 200. 200 dari mana? Dari ini. Ini ketebalannya 200. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah diberi dimensi. Yang penting lebih, ini saya beri 400. Ke atasnya saya beri 600. Kalau sudah finish cut, kemudian ini kita extrude. Nah, extrude-nya kita balik. Ini pastikan cut ya. Nah, ini kita lebihkan, kita buat misalkan 600 karena tembus. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi gambarnya. Sini bagian ini sudah dipotong. Nah, kita potong bagian yang ini sekarang. Bagian ini kita potong. Nah, memotongnya berarti dari atas. Sejarak berapa? Nah, sejarak ini. Ini adalah radius diameter 400 mm. Kalau kita konversi 400 mm, berarti ini keseluruhannya dari sini. Kalau kita acuannya dari titik pusat lingkaran di sini atau lubang di sini, ini 700. Berarti kanan kirinya 700 dikurangi 400 itu adalah 300. 300 bagi 2 kanan kiri berarti 150. Seperti itu ya. Kita buat sketch di sini. Nah, acuan kita nanti yang ini. Kita buat, untuk memotongnya kita buat persegi saja rectangle. Di sini dan di sini. Nah, ini kita berikan ukurannya dulu. Ini kita buat 0. Ini juga 0. Kemudian dimension lagi, ini dan ini atau kita berikan ukuran ke sini. Ini 0. Ini juga 0. Ini harusnya ketika ini kita berikan jarak, kita cek, ya 400 ya. Escape. Kemudian ketebalannya ini ketebalannya 100 bagian ini. Berarti kita berikan dimensi 100. Kita berikan dimensi 100 bagian ini sampai ke sini. Oke. Nah, bagian luarnya ini tinggal kita sesuaikan saja. Misalkan ini kita beri 400. Yang penting dia melebihi dari gambarnya. Ini juga. Finish. Kemudian kita extrude. Klik ini dan ini. Ini kita buat cut. Dan pastikan lebih. Kemudian kita OK. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini karena ini radius 150, nah ini tinggal kita buat radius saja. Untuk membuat radius di sini, itu kita tidak perlu memotong, kita gunakan fitur fillet saja. Fillet, klik di sini. Nah, masukkan 150.
Kita cek lagi. Radius 150. Oke, kita perhatikan dulu. Apakah sudah sesuai nanti? Oke, sepertinya ada yang janggal. Oh, kalau kita perhatikan 150 di sini itu jaraknya dari ini. Sementara gambar kita masih ini belum dibuat, berarti jangan di-fillet dulu. Gambar kita bagian ini belum dipotong. Sementara 150-nya dari sini. Oke, kita harus jadi seperti itu. Ini kita cancel dulu. Kita potong yang bagian ini dulu. Kita buat sketch. Kita klik di sini. Agar lebih jelas saya ubah dulu. Oke, kita buat sketch seperti ini. Kita berikan ukuran ini 400. Ini nanti disisakan 100 ya, disisakan 100. Oh yang ini, 100 yang ini, disisakan 100. Berarti cut-nya ini nanti atau extrude cut-nya itu 100. Karena ini 200. Oke, kita buat line sini. Ini kita lebihkan saja. Oke, ini pastikan tangent ya. Bagian ini dan ini. Oh, ternyata sudah. Bagian atas ini kita trim. Oke, tidak bisa. Kita buat garis bantuan dulu saja. Masih belum bisa, saya ambil saja. Atau tidak usah dipotong, tidak apa-apa. Kita berikan saja dimensi di sini. Ini 400, ini kita lebihkan. Kita buat 800 agar lebih. Nah, ini lebih. Kemudian kita finish cut, kita extrude. Nah, ini pilih yang bagian bawah. Nah, ketika di extrude tidak bisa seperti ini, berarti profil ini belum tertutup. Kita cancel dulu, kita perbaiki dulu sketnya. Ini saya ulangi saja yang bagian ini saya hapus dulu. Saya ulangi, line, ini pastikan sampai hijau dulu. Tarik ke bawah. Kemudian saya buat line lagi, ini sampai hijau. Tarik ke bawah. Satukan. Nah, kemudian kita dimension lagi bagian ini, kita berikan ukuran misalkan 800. Oke, finish cut. Kita extrude. Nah, ini bisa. Yang bagian ini jangan terpilih ya, pilih yang bawah. Ini kita cut 100. Ini kita pilih yang cut. Ini sudah cut, tapi arahnya terbalik. Nah, kita balik pakai ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, ini baru kita fillet. Di filletnya 150. Oke. Kita lihat dulu, sudah sesuai belum? Oh, belum sesuai. Kenapa? Karena bagian ini agak sedikit ke atas. Kalau kita lihat baik-baik ini beda ya. Ini tebal, sementara yang di sini ini tipis. Ini sesuai, jaraknya ini sama dengan yang di sini. Oke, berarti jangan kita fillet dulu. Saya undo, Ctrl Z. Nah, kita cut dulu di sini. Kita bikin sketch dulu di sini. Kita buat sketch. Kemudian kita potong. Memotongnya seperti ini. Saya pakai rectangle saja. Saya posisikan di sini.
Nah, sampai biru sampai hijau, saya tarik di sini. Agar sama, escape, ini kita ukur dulu. Ini sampai sini itu ketemu berapa? 100, berarti jarak dari sini ke sini itu juga 100. Oke, ini kita lebihkan. Saya masukkan 300. Finish cut. Ini kita extrude lagi. Oke, kita posisikan dulu. Extrude-nya ke sana dan minus. Ini saya masukkan 600 misalnya. Ini yang penting lebih. Oke, ini 600, yang penting dia sudah lebih seperti ini. Kita oke. Baru kemudian kita fillet. Nah, kita fillet di sini. Oke. 150 ya filletnya ya. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di gambarnya. Oke, saya kira sudah sesuai ya. Nah, begitu. Jadi ini hanya main extrude ya, baik extrude positif ataupun extrude yang cut. Oke, kita lihat lagi gambarnya, apakah ada trik lain yang harus diajarkan. Ini juga main cut aja ya, extrude dan cut. Ini pandangan pertamanya Anda pilih dulu yang mana. Oke, saya rasa untuk teorinya sudah, ini teorinya sudah masuk semua. Nah, kemudian nanti silakan Anda kerjakan tugasnya untuk minggu depan, silakan Anda kerjakan di rumah masing-masing. Untuk kompetensi 5C, ini tadi tutorial yang sudah saya berikan. Kompetensi 5D, kompetensi 5E, 5F, ini tadi juga sudah saya berikan, tapi tetap Anda gambar lagi. Dan kompetensi 5G. Nah, untuk inventor, hati-hati kalau Anda mengcopy pekerjaan dari teman Anda misalkan. Itu bisa juga, tapi itu tidak saya rekomendasikan. Kalau ketahuan ya nanti nilai tugasnya langsung saya buat 0. Kenapa? Karena nanti akan ketahuan historinya. Itu dibuat oleh siapa itu akan ketahuan. Dan juga sebenarnya tugas ini nilainya juga tidak terlalu signifikan. Tapi tetap harus Anda kerjakan. Kenapa? Karena dari tugas ini itu Anda berlatih untuk nanti kompetensi agar lancar. Saat nanti responsi agar lancar. Ketika ini tidak Anda kerjakan, karena nilainya kecil, tidak saya kerjakan saja, ya berarti nanti ketika responsi Anda pasti tidak bisa. Jadi lebih baik apapun hasilnya Anda ikuti saja prosesnya. Jadi prosesnya ini tetap Anda kerjakan, Anda belajar karena ini sifatnya masih belajar, agar nanti waktu responsi Anda sudah lancar. Seperti itu. Jadi nanti ada berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Nanti nama masing-masing gambarnya ya sesuaikan ini, kompetensi 5G, 5F, 5E, sampai 5C. Nanti filenya silakan Anda kirim melalui Classroom dan perhatikan tenggat waktunya. Nanti tenggat waktunya diperhatikan di Classroom ya. Oke, saya rasa untuk praktikum hari ini cukup. Silakan Anda kerjakan ini. Bekerja sama dengan temannya boleh, tetapi jangan mengcopy dari temannya. Sifatnya Anda menggambar ini agar Anda bisa, bukan agar tugasnya selesai. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup. Selamat mengerjakan dan jangan terlambat dalam pengumpulannya ya. Oke, saya akhiri praktikum hari ini. Salam.